Apakah doa yang sering dibacakan salamatan fiddin yang umum dibacakan masyarakat setelah sholat selepas acara apapun itu sahih dari? Tidak ya, tidak, tidak sahih. Sangat terkenal sekali itu ya, doa selamat. Tapi Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Isinya tentu baik, isinya tentu bagus. Yang menjadi masalah adalah memasyurkan apa yang bukan dari Nabi. Kan banyak orang-orang itu mengubah doa. Ya kalau untuk diri mereka sendiri, terserah. Ya minta kebaikan kan. Nah yang salah itu dia mentang-mentang ahli bahasa Arab, dia berdoa, merangkai doa yang bagus, lalu disebarkan. Ini nggak boleh. Yang boleh disebarkan adalah lafadz kenabian. Lafadz Al-Quran dan Sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tu'akhidna in nasina a'ta'na. Rabbana taqabbal minna. Banyak sekali ya. Apa enggak cukup dari Al-Quran dan Sunnah? Kenapa mesti merangkai-rangkai sendiri? Walaupun tentu isinya baik. Seolah dia lebih pintar dari Al-Quran dan Sunnah kan? Masyhurkan yang dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sebuah kebodohan ketika orang mengatakan itu udah biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah udah biasa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana sudah biasa. Wah ini nih, ini belum pernah dengar nih. Ya. Hebat nih, bodoh. Bodoh. Walaupun dihafal oleh seluruh manusia kaum muslimin, kalau dari Al-Quran, hebat. Ya, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya kan? Maka Nabi tidak pernah meninggalkan ucapan ini, terutama saat doa dikabulkan, yaitu saat tawaf melewati antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Selalu membaca doa itu. Bagaimana dengan ucapan sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwa mushaf Al-Quran itu bid'ah. Saat Rasulullah masih hidup tidak ada mushaf. Makanya saya sering mengatakan jangan bilang ikuti Rasulullah, ikuti Rasulullah. Ikuti Rasulullah saja, salah. Ikuti Rasulullah dan para sahabat. Kalau ikuti Rasulullah dan para sahabat mereka bungkam. Kalau Rasulullah doang mereka masih bisa berkelit. Nah itu mushaf Al-Quran. Rasul enggak. Nah itu berjamaah salat tarawih setiap malam di bulan Ramadan Rasulullah enggak pernah. Ya, yaitu memerangi sesama muslim Khawarij Rasulullah enggak. Ada beberapa, enggak banyak emang. Tapi kan dalil juga, ya kan? Makanya jangan Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat. Gitu. Nah kalau pakai Rasul dan para sahabat ya terjawab. Ya kan ini sahabat, kesepakatan sahabat ya. Adakah sahabat yang merayakan maulid? Adakah sahabat yang melantunkan salawat nariyah, salawat badar, salawat tibul qulub? Adakah sahabat yang sholat pakai usolli, pakai kunut subuh, pakai nawaitu? Adakah? Nah, maka kita Rasul dan para sahabat, Rasul dan para sahabat. Ya gimana kita tidak mencontoh sahabat? Dijamin ridho, dijamin ampun, dijamin surga, radhiyallahu anhum wa radu anhu adalahum jannah. Gimana kita nggak tiru? Ketika kita meniru para sahabat, jangan meniru yang lain. Kalau beda dengan sahabat ya, maka ketika ada seorang sahabat, ay bunayya muhdats, ketika ada seorang sahabat ditanya bagaimana tentang kunut subuh, dijawab oleh sahabat ini, itu muhdats. Muhdats artinya bid'ah, selesai. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Bukhari, mau Imam Malik mengatakan sunnah, nggak ada harganya. Orang sahabat sudah mengatakan bid'ah, gitu ya. Kesepakatan sahabat dijamin kebenaran.
Dan kesepakatan sahabat itu tidak ditandai dengan setuju, setuju, saya tanda tangan, enggak. Kesepakatan sahabat itu ditandai dengan tidak adanya protes. Gitu. Ya seperti yang mengatakan, wahai anakku itu bid'ah, kan cuma seorang sahabat. Tapi nggak ada sahabat lain yang mengatakan, nggak bid'ah, tapi sunnah, nggak ada. Nah, itu sudah dikatakan ijma, kesepakatan sahabat. Seperti yang mengganti Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh ketika at-tahiyat diganti dengan Assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh ketika Nabi sudah wafat. Itu kan cuma Ibnu Mas'ud. Apakah kesepakatan sahabat? Iya. Kenapa? Karena gak ada satupun sahabat yang protes dengan Ibnu Mas'ud. Ya. Termasuk ketika Aisyah mengatakan Rasulullah salat malam itu tahajud plus witir itu, tarawih plus witir itu tidak pernah lebih dari 11. Ini kesepakatan sahabat. Loh, bukannya kata Aisyah doang? Iya, nggak ada yang protes. Nggak ada riwayat seorang sahabat memprotes ucapan Aisyah. Nggak benar tuh Aisyah. Beda ketika Utsman bin Affan mengadakan azan Jumat 2 kali di hari Jumat, diprotes oleh beberapa sahabat, terutama Ibnu Umar. Berarti bukan ijma sahabat. Adzan Jumat 2 kali bukan ijma sahabat karena pecah. Bukan satu suara. Karena ada yang protes. Ada yang tidak setuju. Gitu ya. Sahabat itu kalau tahu ada yang salah, nggak setuju dan diungkapkan. Dan kadang dengan suara lantang, suara kalimat yang yang pedes, yang nggak enak didengar gitu. Istilah kita yang agak sengak gitu ya. Aisyah kan mengatakan, kasih tahu Ibnu Umar, perintahkan dia untuk menyuruh para wanita menggunduli rambutnya saja. Ini kan nggak enak didengar, pedes ya. Karena Aisyah tahu betul ucapan Ibnu Umar bahwa wanita kalau mandi junub, rambut semuanya harus basah semua. Ini salah. Ini keliru. Karena Aisyah tahu betul orang pelakunya Aisyah. Aisyah dan beberapa istri Nabi sering menggelung rambutnya. Pas menggelung rambutnya itu pas mau mandi junub. Kata Nabi, gelungannya nggak usah dibuka. Cukup siram saja 3 kali. Habis itu seluruh badan. Rambut wanita panjang, digelung, disiram cuma 3 kali. Adakah sehelai, 2 helai, 10 helai rambut yang tidak basah? Pastilah. Tiba-tiba Ibnu Umar mengatakan harus basah semua. Ya salah. Maka untuk mengubur kesalahan ini dalam-dalam supaya tidak nampak, mengucapkan kalimat yang pedes tadi ya. Suruh Ibnu Umar untuk memerintahkan para wanita menggunduli rambutnya saja. Ada lagi Ibnu Abbas mengatakan musuh Allah. Ya, ini bukan sahabat si tabi'in. Ketika dia mengatakan Nabi Musa yang ada di surat Al-Kahfi itu bukan Nabi Musanya Bani Israel. Langsung Ibnu Abbas mengatakan dusta itu, musuh Allah itu, dusta itu, musuh Allah itu. Ya, ini demi apa? Demi kesalahan kebatilan itu cepat-cepat hilang. Gitu. Tidak kemudian dipertahankan. Maka terpaksa dengan kalimat yang pedas. Maka ketika seorang sahabat mengatakan sesuatu dan tidak ada bantahan dari sahabat yang lain, maka sudah dikatakan ijma. Apakah jika mendoakan anak pakai bahasa Indonesia perlu menggunakan nama ayahnya, misalnya fulan bin? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu ya. Bahkan kadang-kadang kita makan dia ya.
Ya Allah, sadarkan dia, ya Allah. Ya Allah, sadarkan dia, ya Allah. Orang-orang sekitar itu nggak tahu dia siapa. Allah Maha tahu. Ya, nggak mungkin Allah kata yang jelas dia siapa. Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah nanya begitu. Yang jelas apa? Sebut binnya. Ya, Allah Maha tahu. Yang penting yang kita maksud siapa. Kalau di hadapan manusia, iya. Di hadapan penghulu misalnya, ya kan. Ini bin siapa, harus jelas. Bolehkah jual beli kredit? Boleh. Boleh. Jual beli yang dibolehkan dalam Islam itu ada 3. Ya. Tempo, kredit, kontan, ya dan biadin, satu lagi salam. Salam kebalikan. Duitnya sudah kita kasih, barangnya belum jadi. Ya. Bukan barangnya masih milik orang, bukan, belum jadi. Tukang lemari misalnya, kan udah dikasih duit, apa DP, apa 100%, tapi barang belum jadi. Ya, berarti kan tidak ya dan biadi. Atau barang sudah diserahkan, tapi uangnya nanti. Boleh. Nantinya sekaligus, apa 3 kali bayar, apa 5 kali bayar, apa dicicil selama 5 tahun, boleh. Yang tidak boleh? Yang tidak boleh? Berhubung Bapak nyicil, ini kan harganya kan 1 juta nih. Kalau Bapak mau nyicil berarti 1,2, 1,3. Nah, ini yang tidak boleh. Yang 200.000 ini riba. Ya. Tapi kalau harga disamakan atau memang dia jual beli nyicil, ya nggak masalah. Berapa nih? 1,3. Gitu. Berapa kali bayar? 5 kali, 3 kali, gitu ya. Saya mau sekali bayar berapa? Tetap 1,3. Ya. Jangan mentang-mentang nyicil, meminjami berarti ya, lalu harga naik. Berarti kalau kita membolehkan saudara kita nyicil, kita sedang apa? Sedang menolong dia kan? Sedang menolong dia. Nah, menolong tidak boleh dapat keuntungan. Menolong itu sudah dapat pahala. Maka tidak boleh menolong kemudian dapat keuntungan. Ya. Dia butuh nih uang 50 juta. Kepentingan mendesak, kita tolong. Ya. Tapi dia menyerahkan sawahnya ke kita. Selagi uang 50 juta itu belum lunas, sawah itu hak kita menggarapnya. Bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh, ini riba. Mendapat keuntungan dari piutang kita, itulah riba. Nah, ketika kita punya piutang, ketika kita menghutangkan uang, meminjami uang, niatnya harus satu, yaitu menolong, dapat pahala. Sebelum khotib naik mimbar, bolehkah DKM memberikan pengumuman terkait saldo dan program-program masjid? Mungkin sekali 2 kali ya. Kalau tiap Jumat sepertinya tidak perlu. Perlu apa enggak sih? Sementara kan ada yang zikir, ada yang baca Al-Quran, terganggu. Sementara enggak penting-penting amat. Ya. Ya tulis saja di mading misalnya, kalau memang mau mengumumkan ya. Bisa dibaca yang pengen tahu. Saya kira jamaah nggak pengen tahu. Ya. Mereka datang ke masjid, insya Allah ya mau mendengarkan khutbah Jumat. Nggak mau dengerin pengumuman saldo keuangan. Ya.
Ada orang yang sering berbohong dan ketika dia berbicara, saya meragukan kebenaran ucapan dia. Apakah saya salah? Tidak ya. Jangankan sering berbohong, baru ketemu sekali. Baru ketemu sekali dia cerita, nggak percaya. Boleh nggak? Boleh asal dalam hati. Ya, kalau di mulut nggak boleh. Ya. Bapak tadi ngomong setengah jam, saya satu pun nggak percaya Pak. Padahal baru kenal. Ya tentu nggak boleh, seudon kan. Kalau dalam hati ya boleh lah. Maka Nabi mengatakan, Iyyakum wadh-dhon, fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian dhon, suudon. Karena suudon itu seburuk-buruk ucapan. Bukan seburuk-buruk di hati, enggak. Maka ketika kita mengatakan, bohong nih orang, kayaknya enggak benar ucapannya nih, tapi di hati, suudon enggak. Suudon itu di mulut. Ya. Kalau hati ya kita enggak bisa memungkiri lah. Orang tadi bilangnya Surabaya, sekarang Pekalongan, ya kan? Pokoknya kelihatan lah, ya hati nggak bisa dibohongin, ya kan? Cuman ya udah diem aja. Hati-hati kalau diajak bisnis, ya hati-hati. Ya. Yang penting jangan ngomong aja. Apakah untuk menjadi hamba yang bertakwa harus minta pertolongan kepada Allah? Jelas. Jelas sekali. Mana mungkin kita bisa bertakwa kalau tidak ditolong oleh Allah. Ya, bahkan sujud satu kali, bukan sholat satu rakaat ya. Sujud satu kali. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, nggak mungkin kita sanggup untuk sujud satu kali. Ya, lah Abu Jahal, Abu Lahab kurang apa sih? Ya, Abu Jahal, Abu Lahab dalam hati percaya nggak kalau Nabi Muhammad itu benar? Dalam hati ya, Abu Jahal percaya nggak? Percaya. Jangankan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Ya, Al-Quran membongkar isi hati Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanathu anfusuhum. Fir'aun dan pembesar-pembesarnya itu membantah Musa di lisan. Di lisan. Wastaiqanathu anfusuhum. Adapun hatinya yakin Musa itu benar. Ya. Melihat mukjizatnya, ucapannya dan seterusnya, sulit mengatakan Nabi Musa bohong. Sulit mengatakan Nabi Muhammad bohong. Ya. Tapi dasar tidak ditolong oleh Allah, ya nggak sanggup mengucapkan syahadat Nabi Muhammad benar, Nabi Musa benar, nggak sanggup. Berarti kan pertolongan Allah. Maka wajib kita memohon pertolongan Allah untuk taat kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Kan begitu kan? Untuk ingat kepadamu, untuk beribadah dengan baik, tolonglah aku ya Allah. Gitu ya. Maka jangan sombong. Kalau saya mau takwa, bisa. Kalau saya maksiat, bisa. Kalau saya mau bertakwa, bisa. Terserah saya. Kalau tidak ditolong oleh Allah, sujud satu kali kita tidak sanggup. Wallahu a'lam. Ada lagi? Yang apa? Memisahkan. Memisahkan antara? Contohnya? Ya contohnya Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu yang 72. Yang 71 Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu siapa? Rasul dan para sahabat. Gitu. Dan siapapun yang mencontoh Rasul dan para sahabat. Gitu ya. Silakan.
Agak keras, kurang kedengeran. Sekali, sekali, sekali. Tadi kita bahas bahwa adzan Jumat itu betul terjadi di zaman Utsman, tapi itu tadi tidak sepakat. Sementara kalau adzan sekali sepakat nggak? Ya sepakat. Orang di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman, di zaman Umar sekali. Awal-awal zaman Utsman sekali. Nah, belakangan atau mungkin pertengahan ya, azan 2 kali dengan ijtihad beliau ya, yang ditentang oleh beberapa sahabat. Nah, di sini Allah ingin menunjukkan betapa sekelas Utsman, menantu Nabi 2 kali yang dijamin masuk surga, bisa saja salah. Ya. Siapapun bisa saja. Ya Umar juga pernah, Abu Bakar juga pernah. Kan cuma Nabi SAW yang tidak salah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.